memasukkan orang dalam kekufuran, tasyabuh di dalam permasalahan ibadah, ya, termasuk juga di dalam permasalahan akidah, ya, termasuk juga di dalam permasalahan akidah. Seperti misalkan tasyabuh dengan orang-orang Nasrani dalam permasalahan akidah, yang mengatakan Allah itu nitis kemana? Ke Nabi Isa, yang mengatakan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Sama nggak? Ya sama. Ya, keyakinan seperti itu sama. Nah, tidak boleh. Ini menyebabkan apa? Kekufuran. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita katakan tasyabuh ada yang berupa maksiat dan kekufuran. Seperti misalkan makan dengan tangan kiri, ya, minum dengan tangan kiri, kemudian memakai cincin emas, ya, kemudian juga memakai perhiasan, tetapi laki-laki pakai perhiasan, laki-laki pakai kalung, laki-laki pakai anting, ya, kemudian laki-laki mencukur jenggotnya, itu tasyabuh, ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya, para ikhwan sekalian. Kemudian juga wanita menyerupai laki-laki dan sebaliknya. Ini tasyabuh yang berupa maksiat dan kefasikan, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangga dengan Islam gitu loh. Nih jenggot saya meskipun 1. Subhanallah, para ikhwan sekalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling ganteng. Siapa yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak orang yang paling ganteng, itu berbahaya keimanannya. Ya, Rasul SAW orang yang paling ganteng dan memakai dan berjenggot, bukan pakai jenggot, dan berjenggot. Nah, ini perhatian, kadang-kadang istri maunya suaminya, ya, bersih wajahnya, tidak berewokan seperti itu. Rasul SAW suami yang paling ganteng, Bu, ya, tetapi beliau tetap melaksanakan sunnahnya. Ya, ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada tasyabuh yang berupa kemakruhan, ya, yang berupa kemakruhan. Seperti misalkan, ya, adat-adat yang merupakan adat-adat duniawi, tapi itu kekhususan orang-orang kafir, adat-adat duniawi, tetapi merupakan kekhususan orang-orang kafir, maka lebih baik kita jauhi, ya, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau boleh saya beri contoh, misalkan makan tata cara berdiri, ya, dan kita hadir ke sebuah tempat, ya, standing party gitu, ya, kita hadir makannya berdiri, ya. Antum kalau masuk ke kelompok yang seperti itu, apa yang antum harus lakukan, Pak Azhari, ya? Antum jongkok nggak? Bungkus saja Mas, katanya. Taib. Nah, tadi kita katakan ada perkara-perkara yang mubah, tasyabuh tapi mubah. Seperti tadi, makai perkara-perkara yang merupakan maslahat ammah, maslahat umum, ya, kebaikan-kebaikan untuk kedua belah pihak, baik muslim ataupun kafir. Seperti alat-alat, ya, tidak ada kekhususan di antara keduanya. Tidak ada, ini bukan alat khusus milik orang kafir, maka tidak mengapa. Ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian yang selanjutnya kaedah-kaedah dalam permasalahan tasyabuh. Nah, ini penting. Kaedah yang pertama, Nabi Muhammad SAW beliau mengabarkan bahwasanya umat ini akan mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Umat ini benar-benar akan mengikuti sampai setapak demi setapak, satu hasta, ya, sampai masuk ke dalam lubang biawak ikut. Ngapain masuk ke situ? Nggak ada apa-apanya. Ini menunjukkan mereka benar-benar ikut, ya. Itu kaidah pertama, bahwasanya umat akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu kaidah pertama. Kaidah yang kedua dan berkaitan dengan kaidah pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW juga telah mengabarkan akan ada umat ini yang tetap berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ya. Coba perhatikan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq
la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Akan masih ada satu kelompok dari umatku, meskipun satu orang, satu kelompok dari umatku, ya, meskipun satu orang itu dari saya, ya, hadis Nabi, akan tetap ada satu kelompok dari umatku yang tetap memperlihatkan sunnah, memegang teguh dengan sunnah, la yadurruhum man khadhalahum, tidak akan membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka, yang menghina mereka, sampai datang perkara Allah dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Nah, ini dua kaidah yang pertama dengan kaidah yang kedua ini harus selalu ada di dalam umat Islam. Karena orang-orang kadang-kadang mengatakan, kalau begitu Nabi kan sudah memberitahu kita umat Islam akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Memang kejadiannya seperti itu. Maka kita katakan enggak. Karena Nabi juga akan telah memberitahukan ada kebalikannya. Ada sekelompok dari umatku yang tetap memegang ajaran Islam, ya. Dan apalagi di zaman sekarang para ikhwah sekalian, saya teringat sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabidi 'alal jamr. Ai kama qala Nabi SAW, akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang bara. Ya, panas kan, harus kuat. Ya, ini para ikhwah sekalian. Kenapa saya sebutkan kaidah yang pertama dan kaidah yang kedua? Dan kaidah yang pertama dan kedua ini saling, ya, mutalaziman, saling mengharuskan satu dengan yang lainnya. Karena kalau kita pakai kaidah yang pertama ini, orang akan bermudah-mudah untuk bertasyabuh. Oh, Nabi saja menggambarkan seperti itu. Ya, tidak mengapa kita bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Maka kita katakan ada kaidah yang kedua, yaitu Nabi telah mengatakan akan ada umatku, sekelompok dari umatku yang yang tetap memegang sunnahnya. Ini kaidah yang pertama dan kedua. Kaidah yang ketiga para ikhwah sekalian, la yakunu tasyabbuh bil kuffar illa bi fi'li makhtussa bihi min dinihim aw min adatihim. Ini permasalahan penting. Tidak akan terjadi perkara tasyabbuh dengan orang-orang kafir, ini kaidah kedua. Tidak akan terjadi perkara tasyabbuh dengan orang-orang kafir kecuali dengan mengerjakan sesuatu yang khusus dari agama atau kebiasaan orang-orang kafir. Jadi intinya apa? Khusus, ya, baik masalah agama ataupun kebiasaan orang-orang kafir. Kalau tidak khusus maka maka tidak mengapa, ya. Maka tidak mengapa, ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dulu ya, orang-orang pakaian orang-orang Yahudi, mohon maaf ya Pak, ya, seperti Pak Yudo ini pakaiannya burnus, namanya al-burnus, ya. Nah, habis itu pakaian tersebut menyebar di kalangan kaum muslimin dan sudah menjadi biasa dipakai oleh kaum muslimin, sehingga tidak ada lagi kekhususan pakaian tersebut merupakan pakaian orang-orang selain Islam, ya. Maka pada saat itu apakah yang namanya burnus dilarang karena tasyabuh dengan orang-orang kafir? Maka kita katakan tidak. Kenapa? Karena sudah menyebar rata di tengah-tengah kaum muslimin ataupun orang-orang kafir. Coba perhatikan sekarang sebuah cerita yang terjadi di antara ada orang yang bertanya kepada Imam Malik, ya, Imam Malik, wahai Imam Malik, apa pendapat engkau memakai pakaian burnus? Kata Imam Malik, enggak apa-apa, la ba'sa bihi, enggak apa-apa. Kemudian Imam Malik disanggah, itu adalah pakaiannya orang-orang Nasrani, burnus. Kata Imam Malik rahimahullah, kana yalbasuha hahuna, artinya dulu orang Nasrani memakai, tapi sekarang sudah menyebar. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ya, tentang pakaian orang muhrim. Ketika beliau ditanya, wahai Rasulullah, apa pakaian orang muhrim? Kata Nabi Muhammad SAW, orang muhrim itu tidak boleh pakai komis seperti kita ini, dan juga celana, dan juga burnus. Berarti pakaian burnus diperbolehkan. Karena yang dilarang hanya orang muhrim saja, sedangkan selain muhrim tidak mengapa untuk memakai memakai burnus.
Nah ini para ikhwah, berarti para ikhwah sekalian, di dalam permasalahan tasyabbuh yang dilarang adalah sesuatu yang merupakan khusus bagi mereka. Ya, khusus bagi mereka, baik dalam masalah agama mereka atau di dalam masalah kebiasaan-kebiasaan mereka. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada perkara-perkara yang terdapat nas di dalamnya tentang tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Perkara-perkara yang terdapat nas di dalamnya tentang tasyabbuh dengan orang-orang kafir di dalam akidah misalkan. Dan ini permasalahan yang paling parah. Bertasyabuh dengan orang-orang kafir dalam permasalahan akidah bisa menyebabkan kekufuran ataupun kesyirikan, seperti bertasyabuh dengan orang-orang kafir dalam memberikan ibadah kepada selain Allah. Orang-orang kafir itu memberikan ibadah kepada siapa? Selain Allah. Ya, saya beri contoh, misalkan contoh sihir-sihir, ya, film sihir sekarang yang paling terkenal kan, ya, gak usah disebut nanti pada nyari lagi. Yang paling terkenal itu yang bikin orang kafir. Maka bertasyabuh dengan mereka dalam permasalahan sihir-sihir ini termasuk daripada penyebab kekufuran dan kesyirikan. Pokoknya salah satu contoh daripada bertasyabuh dengan orang kafir dalam permasalahan akidah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, mengaku menjadi nabi, termasuk menyerupai orang-orang kafir di dalam permasalahan akidah. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, ya, dapatkan mimpi sedikit ngaku jadi nabi, ya, Nabi Khidir. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dalam permasalahan akidah adalah mengakui akan kebapaan Allah. Allah itu berarti mempunyai anak. Ya, kalau mempunyai anak berarti Allah mempunyai pasangan. Nauzubillah. Ya, ini seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan Al-Masih ibnullah. Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak Allah. Dan juga orang Yahudi yang mengatakan Al-Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Jadi sesat mereka itu sama, Pak. Ya, Yahudi Nasrani itu sesat mereka itu sama. Yang paling pertengahan apa? Ajaran Islam. Tadi di masjid kita sudah jelaskan. Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam kita anggap sebagai nabi dan juga kita anggap sebagai manusia biasa. Ya, nabi yang tidak boleh didustakan dan manusia biasa yang tidak boleh dituhankan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan akidah, yaitu masalah kuburan, ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka membangun kuburan mereka. Makanya Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, "Inna taswiyatal quburi minas sunan." Sesungguhnya menyamakan, meratakan kuburan, tidak boleh dibangun, dirumahkan, itu termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kata beliau, waqad rafa'atil yahudu wan nasara fala tatashabbahu bihim. Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah membangun, mengangkat kuburan-kuburan mereka, maka jangan serupakan diri dengan mereka. Loh, yang sekarang terjadi apa? Ya, kebanyakan di daerah-daerah kita kuburan-kuburan keramat. Bahkan mendingan kalau kuburan orang soleh, kuburan orang gila. Mendingan kalau kuburan orang manusia, kuburan hewan. Lah mendingan kalau benar-benar kuburan jadi-jadian. Ada cerita di India, saya punya teman banyak kan orang India di atas. Beliau cerita, ini ada namanya kuburan Atrullah, kalau tidak salah seperti itu. Itrullah. Itr itu dalam bahasa Arab minyak wangi. Allah, ya Allah, Itrullah artinya minyak wangi Allah. Kenapa? Karena kuburannya wangi. Ya, sebenarnya itu bukan kuburan, tetapi dijadikan sebagai sebuah kuburan. Kenapa? Karena ada orang hamil misik, ada orang yang tukang jualan minyak wangi, ya, tumpah minyak wanginya ke tanah, jadi wangi, lalu dibikin jadi kuburan. Sampai sekarang masih ada. Ya,
Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Contoh yang lain tadi perkataan siapa? Perkataan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu disebutkan di dalam kitab At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Contoh yang lain dalam permasalahan akidah juga dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid. Berarti yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, apa maksudnya menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid? Ya, di masjid kita ngapain? Sholat, kemudian berdoa, baca Quran, berzikir, ya, kemudian duduk bertafakur, ya, dan macam-macam pekerjaan ibadah yang kita lakukan di masjid. Itu tidak boleh kita kerjakan di kuburan. Siapa yang melakukan itu di kuburan, maka berarti sudah menyerupakan dirinya dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak ada perkara yang terdapat nas di dalamnya tasyabuh dengan orang kafir dalam masalah ibadah, itu sangat banyak sekali. Di dalam perkara akhlak dan kebiasaan juga sangat banyak sekali. Kiranya insyaallah kita akan sambung minggu depan. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.